Horas, teman-teman semua. Ini sekian lama saya baru kembali lagi di channel saya ya. Kali ini saya rubah dengan Horas Tarot ya. Selamat datang untuk kalian yang senang ataupun yang suka dengan pembacaan tarot, khususnya tarot cinta ya. Kali ini saya buat pick a card yang judulnya itu haruskah memilih, atau siapakah di antara mereka, bisa seperti itu ya. Ada 4 pilihan di sini, 4 pilihan kartu. Kamu kalau yang pecinta kucing, cocok nih ya, cocok nih. Teman-teman nih kalau yang ingin tahu tentang zodiak, kamu boleh cek juga di Lively Tarot channel saya. Saya Novita ya, yang sudah lama tidak muncul, akhirnya muncul kembali. Kritik sarannya kamu silahkan ya, mungkin saja kamu ingin menambah kritik saran untuk memperbaiki channel saya. Terima kasih. Yang ingin melakukan personal reading, saya open reading, nanti saya kasih infonya di biodata, bukan biodata, infonya di deskripsi box bawah video yang kamu tonton ya. Ini ada pick a card, pilihan kartu. Khususnya kamu yang dilema tentang cinta, harus memilih antara pasangan kamu 2, 3 terserah ya. Dan ini energi general, enggak khusus, tapi mungkin sebagian ada dengan pilihan kamu ya untuk pesan-pesannya. Dan kalau kamu berminat, kamu tinggal pilih dari antara 4 ini. Ada 4 pilihan, 1, 2, 3, 4 ya. Yang mana yang menggerakkan hati kamu untuk memilih. Tapi sih ini judulnya haruskah memilih ya. Kalau kamu yang ada pilihan, kalau kamu nggak ada pilihan ya nggak apa-apa gitu, berarti kamu nggak harus memilih dong. Oke. Teman-teman yang kalau yang ingin juga saya tayang secara live, boleh komen juga, kasih saya pendapat ya, seperti apa live yang kalian suka, karena saya ingin memberikan sesuatu yang baru di versi yang baru juga. Bagaimana kalian ingin lihat atau bagaimana kalian berharap tampilan dari channel video saya. Oke? So kita mulai aja. Silakan teman-teman memilih ya. Saya berikan waktu 10 menit. Lama banget ya, 10 detik. Maksud saya 10 detik untuk memilih pilihan jatuh di nomor berapa. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4 ya. Tinggal pilih. Nah, oke, saya hitung dari 10, hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya harap kalian sudah memilih. Oke. Yang memilih kamu memilih nomor 1. Kalau kalian ingin skip juga boleh ya, tergantung nomor pilihan. Nanti saya kasih itunya ya, timestamp-nya. Oke? Kamu yang memilih nomor 1, kamu memilih Queen of Wands ya, Queen of Wands. Kalau kita lihat sih Queen of Wands ini energi orangnya udah gitu sangat pemurah hati, dan ya kita lihat cantik ya, kucing ini cantik. Cantik banget kalau saya rasa sih, warnanya kuning ya, bulunya kayak kucing Angora sih. Ya pakai berlian lagi nih. Nah, kucing aja pakai berlian, dan ada kembang api di sana. Kembang api ini kan Queen of Wands yang elemennya api ya. Jadi kalau saya bilang kamu itu punya firasat yang kuat, insting yang kuat, dan kamu itu pecinta, romantis juga, dan pandai membawa diri dalam suasana kondisi apapun. Kalau saya lihat di sini ya, kamu yang memilih nomor 1 khususnya. Haruskah kamu memilih? Oke, kita lihat kartunya kamu. Haruskah kamu memilih? Kita lihat di sini ada The Wheel Fortune in the reverse, dan ada ya, ini kartu Mayor Arcana semua sih ya kalau saya lihat di sini. Oke, di sini ada The Hangman ya. Bukan, sorry, ini bukan The Hangman sih kalau saya lihat sih. Ini apa, Fives of, bukan, Knight of Pentacles, dan ada iya kan Two of Pentacles gitu. Bukan Two of Pentacles sih ini ya, Tiankong. Oh, ini sih
sorry ya, saya ralat ya. Ada the wheel fortune in the reverse karena tulisannya Mandarin saya, jadi agak nyeleneh sedikit ya. Yang ini adalah Knight of Swords ya, angin. Oh angin, sampaikan padanya bahwa aku cinta dia gitu. Haruskah kamu memilih yang nomor 1 ya? Kalau saya lihat di sini nggak harus sih kayaknya ya, nggak usah memilih juga nggak apa-apa sih. Haruskah kamu memilih? Tidak. Kenapa kamu harus memilih? Sedangkan kamu sudah tahu siapa dia. Kalau memang yang saya rasa di sini ya, hanya saja waktunya belum tepat gitu ya, belum sampai gitu. Tapi sebenarnya nggak harus memilih juga katanya. Ya yang perlu kamu lakukan adalah menanti dan jangan berpikir negatif gitu. Seolah-olah kamu bisa lihat ya mereka ini dua saling berperang begitu. Dan di sini memang the Bottom of the Deck ini adalah the Six of Pentacles ya, yang memang punya kamu ya tetap punya kamu gitu loh guys. Gitu loh teman-teman tarot lovers. Jadi di sini dibilang kamu nggak perlu memilih, itu akan berjalan sesuai keinginan yang di atas sang pencipta. Dan kamu nggak usah berpikir negatif thinking juga ya. Di sini ada Two of Swords ya. Mungkin kamu orangnya belum tahu, ataupun sebenarnya kalau saya lihat sih udah pernah saling lihat ya. Haruskah kamu memilih? The Queen of Wands. Saya ada bantuan kartu sih ya, ada bantuan kartu di sini untuk lebih jelasnya itu saya pakai kartu The Witch juga biar lebih jelas untuk kamu yang nomor 1 ya. Haruskah kamu memilih? Jadi ceritanya ini seperti apa akan saya baca. Kalau saya lihat di sini ya, kamu itu sebenarnya bingung juga sih karena di sini Two of Swords. Tapi kamu tahu gitu loh, agak nyentuh juga sih ini ceritanya. Kamu bingung dan ini begitu besar ya. Ini masa kamu nggak tahu sih ya? Kalau saya bilang sih, kamu itu sebenarnya punya penggemar gitu ya, punya seseorang yang menyukai kamu, yang selalu ingin menghampiri kamu nih. Tapi kamu selalu negatif nih orangnya. Karena kamu nggak tahu maksud dia ini apa sih sebenarnya. Padahal kalau di sini Bottom of the Deck-nya adalah The Six of Pentacles. Jadi kalau Six of Pentacles itu ada sesuatu minat gitu, ada sesuatu yang ingin dia beri ke kamu sebenarnya, mungkin cinta, mungkin perasaan ya, mungkin ya sesuatu yang sebenarnya baik gitu ya. Karena di sini ada pita dan banyak warna, dia ingin memberikan kamu kesejahteraan, dia ingin memberikan kamu keberanian, perlindungan. Dan ini sih sepertinya warna abu-abu kalau saya bilang sih ya, sama dengan kucingnya warnanya abu-abu. Dan tapi agak kecoklatan sih. Jadi dia ingin memberikan segala apa yang dia inginkan ke kamu, sedangkan kamu itu nggak minta banyak-banyak sih. Yang penting ya mapan deh gitu, tentang kaya deh gitu. Dan perbedaan tempat saya rasa sekarang ini ya nggak terlalu jauh, tapi terasa jauh juga sih. Saya nggak tahu sih posisinya ada di mana, kamunya mungkin ada di suatu tempat yang ya ini mungkin satu ini ya, satu kota tapi lain tempat gitu loh ya. Ini dataran rendah, dataran tinggi gitu. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat dulu ya tambahan kartunya untuk nomor 1. Ini mau keluar banget sih, Six of Swords. Saya udah bilang ada seseorang yang halo gitu lah. Nah ini mungkin yang jomblo ini ya, yang nomor 1 ini jomblo nih. Jadi kamu itu merasa gini ya, kalau kamu tuh nggak punya pasangan gitu. Di sini dibilang ada sebenarnya yang orang yang memperhatikan kamu ya. Ada The Hermit, The Hermit juga ada. Jadi dia itu memperhatikan kamu, cuma masalahnya ya banyak ininya juga, pertimbangannya juga ini. Kalau mau dekati kamu itu ada Five of Pentacles. Five of Pentacles, takutnya dia itu kamu mau uang dia aja, dan ada The High Priestess dalam diam. Oke.
Kalau kamu belum ketemu ini orangnya, ya saya rasa sih memang belum ketemu ini ya, karena masih the Wheel Fortune in the reverse. Jadi ada waktunya mungkin kamu akan ketemu dia, karena banyak banget sih pemikiran yang membuat ini slow moving gitu loh, pelan-pelan gitu. Dan saya ngelihat kalau masalah finansial sih di sini si cowok takut kamu hanya ingin uangnya saja. Dia ingin memulai hubungan dengan kata-kata, bukan dengan kata-kata, maksudnya memulai hubungan itu dengan fondasi cinta, tanggung jawab. Ya masing-masing punya kewajiban. Tapi mungkin karena material pernah ya trauma, mungkin dia pernah berhubungan dengan seseorang yang mementingkan material, itu yang buat dia itu jadi merasa banyak pertimbangan untuk menemui kamu. Padahal sebenarnya keinginan dia mendekati kamu itu cukup besar, tapi lagi-lagi dia merasa kalau kamu itu masih berpikiran negatif, atau dia merasa kalau kamu itu berpikiran dia negatif gitu ya. Dan saya juga ngelihat di sini kalau dia itu pelan-pelan melangkahnya ya. Dia tahu cara untuk menemui kamu, dia tahu gimana caranya untuk berkenalan dengan kamu, tapi dia belum berani untuk nyamperin kamu karena dia ngerasa kalau belum yakin gitu loh. Gimana kamu mungkin ada banyak negatif sama dia, dia juga punya perasaan negatif sama kamu gitu. So kalau dari pilihan nomor 1 ini lebih khususnya bukan memilih, karena kamu memang lagi jomblo juga ya. Memilih, mungkin kamu memilih pasangan, haruskah kamu milih tidak, nggak harus memilih. Tapi yang pasti di sini walaupun kamu belum ketemu orangnya, kan bener, yang pasti di sini adalah menanti ya, menanti mungkin 1 bulan kemudian di sini. Nah, karena ada The Moon juga, jadi saya ngerasa untuk pilihan nomor 1 itu adalah kamu nggak harus memilih, tapi kamu harus menanti seseorang yang tepat untuk kamu. Nggak apa-apa lama, tapi yang pasti lebih baik gitu loh, lebih bagus. Buat apa cepat-cepat kalau hasilnya juga nanti ya cepat berpisah ya. Kalau lama-lama kan bisa lama berpisah gitu loh. Lebih akurat sih, ataupun lebih stabil kalau lama gitu ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu perlu banyak waktu, artinya lebih kuat ya pondasinya gitu. Nah, di sini juga saya ngerasa juga kalau kamu itu nggak tahu apa-apa, tapi kamu ngerasain ya. Di sini secara spiritualnya itu warna biru, kamu merasa gitu loh, kayak ada sesuatu, dan di sini ada bulan. Kalau feeling itu kuat banget kalau ada seseorang ya, ada seseorang yang sebenarnya kamu tunggu, atau seseorang yang menyukai kamu, tapi kamu belum ketemu orangnya. Makanya di sini dikatakan ya tunggu aja gitu. Dan suatu saat orang ini akan datang, nggak lama. Karena sih udah mau mendekati bagi saya ya. Kalau di sini kan sudah mau Six of Swords. Six of Swords itu kan artinya sudah mau datang gitu loh. Membawa keperluan lah untuk bisa memenangkan hati kamu gitu. Dan dia akan menyapa kamu, hai, salam kenal gitu loh. Aku loh orang yang selalu memperhatikan kamu gitu loh. Dan dia juga sudah menyiapkan materi apa yang harus dia sampaikan ke kamu agar bisa membuat dia yakin bahwa pondasi cinta kalian itu tidak berasaskan uang, hanya uang gitu. Ya itu sih kalau untuk pilihan nomor 1. Jadi kamu nggak harus memilih, tapi harus menanti. Alright, oke, teman-teman yang saya cinta semua, saya harap sudah jelas ya. The Wheel Fortune ya masih terbalik sih sebenarnya, artinya itu memang ya akan kamu didatangi, tapi ya bersabarlah ya. Ini dia untuk kamu yang pilihan nomor 1. Thank you. Jangan lupa untuk kamu like, subscribe-nya ya, yang baru bergabung, yang baru kenal dengan saya. Terima kasih kamu udah mau mendengarkan cerita dari tarot saya, dan dukung terus channel saya. Oke, kita langsung pilihan ke nomor 2. Halo kamu yang memilih nomor 2, kamu memilih kucing warna coklat ya. Ini coklat ya, saya rasa sih coklat. Dia sih ini ya menunggu gitu ya,
ku menunggu. Ini two of wands. Kalian lihat ada dua lilin di sini. Di sini ada pun aura dari kuning sih. Kalau warna kuning itu identik dengan ya kestabilan, keselarasan. Dan di sini saya lihat ada peri. Ya, ini yang kalau saya rasa pertanyaan saya, haruskah kamu memilih? Karena ada two of wands, ya. Two of wands di sini mungkin memang kamu menunggu saat yang tepat untuk memilih, atau saya bilang menunggu saat yang tepat untuk memutuskan gitu loh. Oke, wah ada deh. Ini the devil ya, the devil. Kalian lihat dia makan burung itu, ada the devil di sini. Dan ada Ten of Swords in the reverse. Oke. Jadi saya taruh sini aja biar dia ini ya. Dan ada the Seven of Cups. Wah, kamu bingung ini kayaknya. Haruskah kamu memilih? Kalau ini sih memilih mempertahankan atau memilih mengakhiri nih. Nah, ini bedanya di situ nih. Yang di nomor 2 memilih bertahan atau mengakhiri. Dipertahankan sakit, diakhiri apa ya? Kalau diakhiri ya kayak ngerasa kayak menyesal aja gitu. Kayak ada sesuatu yang kurang aja ya, merasa ya sedih gitu lah ya. Kalau diakhiri ya merasa ada luka juga gitu. Jadi saya meminta bantuan ya dari The Witch Tarot. Siapa kamu yang memilih nomor 2, silakan komen ya. Jadi kamu di sini memilih memutuskan antara bertahan atau melepaskan. Kita lihat di sini kartunya. Haruskah kamu memilih? Nomor 2. Sini ada the devil. Ya. Ini kalau saya rasa sih ya, kamu bingung banget sebenarnya untuk memilih meninggalkan dia, tapi sebenarnya kamu udah cukup banyak menderita sih di sini. Kamu udah cukup banyak menahan rasa kecewa di sini, tapi kamu merasa belum sanggup juga mengakhirinya gitu. Karena mungkin kamu ngerasa kalau kamu itu sampai sejauh ini hubungannya udah sangat lama ya. Kamu bingung kalau nanti kamu akhiri, yang ada kamu nyesel gitu loh. Lihat ada Two of Pentacles. Jadi kuat banget sih harusnya kamu mengakhiri. Kamu bingung banget di sini yang pilihan nomor 2 ya. Kamu takut memutuskan salah gitu loh. Haruskah pilihan nomor 2 memilih? Saya nggak tahu. Nah, saya boleh kasih. Ya, di sini haruskah kamu memilih? Storynya ada The Shadow, ada Queen, ya Seven of Swords. Wah. Dan ada King of Wands. Ada The Two of Cups. Jadi ini masalahnya ya, di sini bottom deck-nya tetap aja ada Six of Pentacles. Ini berhubungan banget dengan sesuatu yang udah sangat lama ya kamu berikan, mungkin perhatian ataupun lebih ke material juga sih. Jadi kamu udah ngasihlah semuanya sama dia ini. Haruskah kamu memilih? Kalau saya bilang memang harus. Kamu harus memilih yang terbaik untuk kamu. Kamu gak usah takut deh kayaknya ya kalau dia itu mau pergi. Kayaknya kamu itu nggak terbiasa gitu. Atau kamu takut memilih sesuatu yang membuat kamu menyesal. Nggak usah takut deh kayaknya. Karena kalau cinta itu sebenarnya nggak menyakiti loh. Cinta itu sebenarnya kamu bisa lihat membahagiakan gitu antara dua orang atau dua insan gitu ya. Dan
apa yang udah kamu beri itu ya nggak usah khawatir nanti digantikan lagi dengan seseorang yang baru yang akan berikan kamu lebih dari yang pernah kamu beri. Ya. Karena saya ngerasa juga kalau kamu nggak memutuskan apa ya sekarang ini lebih cepat, ya pasangan kamu yang selanjutnya itu udah ketunda gitu loh, udah udah jadi lama. Karena saya lihat juga di sini kalau pasangan kamu yang kamu ingin pertahankan atau kamu lepaskan ini sudah banyak sekali yang melakukan pengkhianatan di balik dirimu. Tapi kalau ceritanya dia itu nggak ada gitu loh. Kaulah bungaku, kaulah cintaku. Tapi sebenarnya dia melakukan sesuatu yang menyakitkan. Karena insting wanita itu ya cukup besar gitu kan. Nggak ada wanita yang bisa ditipu loh sebenarnya. Tapi kalau karena cinta itu buta, jadi dia merasa ya udah gitu ngasih kesempatan. Dia memperbolehkan dirinya, wanita itu memperbolehkan dirinya ditipu gitu loh. Padahal sebenarnya instingnya itu 2 kali lipat dari pria. Kalau dia bilang pun dia nggak menyakiti kamu, tapi kamu merasa ada yang beda, ada yang lain gitu loh. Dia pasti nyakiti aku gitu loh. Walaupun kamu nggak ada pembukti nih ya, kamu punya feeling itu pasti kuat gitu. Dan the shadow, ada kartu the shadow juga. Kalau bagi saya sih di sini mungkin dia ada melakukan ancaman sama kamu kalau kamu ninggalin dia. Jadi kamu takut gitu. Jadi apapun itu menghambat keputusan kamu. Nah kamu tetap di persimpangan di ceritanya. Aduh tinggalkan gak ya? Gini loh, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan lebih menerima rasa sakit itu lebih dalam gitu. Tapi kalau kamu putuskan, rasa sakit itu tetap ada. Cuma posisinya enggak lebih lama dan lebih dalam. Paham ya? Jadi tetap merasakan sakit. Apapun keputusan kamu itu, tetap kamu akan merasakan sakitnya. Tapi bedanya lama dan cepat gitu loh. Kalau kamu tetap bertahan sama dia, rasa sakit itu lebih lama. Sedangkan kalau kamu meninggalkan dia, rasa sakit itu tetap ada tapi hanya sementara, sebentar aja. Dan kamu akan bahagia setelah itu. Alam akan memberikan kamu seseorang yang terbalik ya, yang pastinya itu terbalik. Jadi dalam hukum cinta itu ada hukum timbal balik, yaitu dimana kalau kita yang mencintai lalu kita berpisah dengan pasangan kita, maka kita akan dipertemukan dengan seseorang yang mencintai kita. Dan kalau kita yang dicintai ini ya, kita nggak mencintai gitu, maka kita akan dipertemukan. Kalau ini kita berpisah juga, maka kita akan bertemu dengan orang yang kita cintai gitu. Jadi terbalik-balik. Nah, ada orang bilang mencintai itu lebih susah ataupun lebih indah kalau kita itu dicintai daripada kita mencintai. Benar, lebih indah, lebih bagus gitu ya kalau kita itu dicintai daripada kita mencintai. Tapi lebih bahagia lagi kalau kita saling mencintai. Itu dia tarot lovers. Jadi di sini daripada kamu bertahan karena kamu mencintai dia, lebih bagus kamu lepaskan. Bisa saja kamu bertemu seseorang yang mencintai kamu, yang kamu itu yang dicintai, atau kalian sama-sama saling mencintai. Jadi nggak usah lama-lama ngambil keputusan. Saya juga kategori orang yang sangat lama menunda-nunda sesuatu hal yang harus diputuskan. Ya, jadi saya harap kamu juga jangan mau buang-buang waktu ya. Yang namanya toksit, hubungan toksit segera aja kamu lepaskan. Dan apalagi yang udah shadow, kalau saya bilang shadow itu udah merasakan takut ya, nggak nyaman bersama pasangan. Kita itu kan mencari pasangan itu mencari kenyamanan sih, tarot lovers. Jadi untuk pilihan nomor 2, haruskah kamu memilih? Ya, kamu harus memilih. Dan di sini pilihan kamu, saya sarankan untuk melepaskan dia, siapa aja ya yang kamu rasa resonate dengan pembacaan ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kamu, pilihan nomor 2. Semoga bisa membantu kamu dan saya harap ya kamu menemukan jawaban yang memang sesuai dengan kata hati kamu. Karena saya hanya memberi sedikit masukan. Oke? Terima kasih untuk kamu pilihan nomor 2. Makasih banget kamu yang udah memilih. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan tombol subscribe, like, share, dan komennya agar tetap ya channel saya memberikan video-video yang menarik untuk kamu di berikutnya. Oke? Oke, kita sambung di pilihan nomor 3. Kamu yang merasakan ingin ya mengobrol ataupun curhat masalah percintaan, silakan lakukan personal reading. Saya akan berikan deskripsi box ya untuk info bagaimana cara melakukan personal reading. Oke?
Oke, kita mulai lagi untuk pilihan nomor 3. Teman-teman kalau yang mau kritik saran silakan ya. Saya tunggu untuk tambahan bagi saya untuk menambah wawasan ataupun penilaian dari kamu. Oke, dalam hal positif ya. Oke, untuk pilihan nomor 3 kamu yang memilih Queen of Cups ya, kucing putih cantik ya. Wah, ini kalau saya bilang sih lovely cat ya, kucing yang penuh aura cinta. Dan di sana suasananya juga adem di pantai begitu ya, pantai yang indah ya. Jadi kalau yang milih nomor 2 ini rata-rata ini cewek ya kalau kebanyakan. Di sini ada The Emperor ya, The Emperor ini kan The Fire juga ya. Hujan, sorry kalau ada sedikit gangguan ya. Baru ini adalah Knight of Cups ya, haruskah kamu memilih? Dan ada cups dan ada ya ini sih ada Page of Cups. Aduh, banyak banget sih pilihan kamu, haruskah kamu memilih? Ya, jadi ini pilihnya antara 3 nih guys ya. 1 itu dewasa, 2 itu yang mungkin seusia, 2 lebih muda dari kamu, yang nomor 2, yang nomor 3 itu yang seusia kayaknya ya, soulmate gitu ya. Oke. Dan di sini lagi-lagi kita lihat untuk the bottom of the decknya adalah the Six of Pentacles. Jadi kalau saya bilang sih kamu memilih untuk yang benar-benar bisa sesuai harapan kamu di sini. Untuk nomor 3 yang lebih nyentriknya bagi saya dan lebih cocoknya ya pilihan judul ini, pilihan ini lebih cocok untuk kamu nih ya. Haruskah kamu memilih? Ya, kamu harus memilih karena banyak banget pria yang menyukai kamu, dari yang dewasa, yang tua, dari yang muda dari kamu, dan ada juga dari yang seumuran ya. Ya ada yang ini yang lebih muda nih, dan ini yang seumuran kamu nih. Jadi semua ngasih cinta tuh. Tapi kalau yang dewasa ini sih kalau saya lihat lebih ke otoriter banget sih ya. Kayaknya lebih ngatur, lebih ngawasin kamu, dan lebih banyak tuntutannya gitu ya. Tapi semuanya ngasih cinta loh sama kamu, ngasih sesuatu yang bisa saya katakan itu yang bisa kamu jadikan bukti kalau dia itu peduli sama kamu gitu. Untuk pilihan nomor 3 kita lihat, haruskah kamu memilih? Aduh, nanti ini terasa harus ditutup. Ada The Emperor di sana. Di sini nanti ada jatuh pilihan ya, sebenarnya kamu pilihnya yang lebih baik. Haruskah kamu memilih? Yang nomor 3 ini agak sulit sih. Kamu itu punya karisma disukai banyak orang kayaknya. Oke. Ada Knight of Pentacles. Tunggu dulu katanya, sabar dulu, nggak usah cepat-cepat memilih. Sebenarnya sih kalau kamu itu nggak mau memutuskan yang mana ya, jadi kamu gandrungin aja semuanya ini ya. Kayaknya kamu itu punya 3 pacar gitu loh. Tapi ya nggak ada yang benar-benar kamu kasih hati. Jadi kamu untuk ingin memilih yang mana yang kamu ingin berikan seutuhnya cinta kamu gitu. Setelah naik Pentacles, ini saya nggak mau ini kebanyakan. Saya maunya ada 4 aja, jadi 3 lagi. Kartunya juggling saya nggak mau. Haruskah kamu saya lihat? Oke, nah ini saya mau. Ada The World. Ya usai, akhiri semua katanya. Ada The Moon. Ya ini ada cinta rahasianya nih kalau saya lihat sih. Ada The Moon. Jadi mungkin kalau kamu pacaran sama yang dewasa ini ya, karena mungkin dia ngasih kamu sesuatu yang ya kayak uang gitu ya, memenuhi kebutuhan kamu lah gitu. Dan ada The Moon. Ini Mayor Arkananya banyak. Ada 2 Mayor Arkana. The Moon, yang lain itu rahasia. Kalau kamu ada pilihan 2 aja, kalau saya rasa di sini ya satu muda, lebih muda, yang satu lagi lebih tua. Jadi ada tergantung sih ya. Kalau ada 3 pilihan mungkin lebih akurat, tapi kalau ada 2 pilihan, yang satu lebih muda dari kamu, yang satu lebih dewasa dari kamu, ada King of Wands.
Oke. Tapi menurut kamu yang muda ini sebenarnya seperti kayak lebih dewasa gitu loh. Karena yang tua ini kayaknya cari perhatian terus, yang buat kamu tuh jengkel gitu. Kamu bilangnya gitu sama di apa ini ya, energinya bilang begitu sih. Apaan sih, kok susah banget. Oke, jadi langsung aja saya baca untuk kamu. Haruskah kamu memilih? Last card please. Haruskah nomor 3 ya memilih? Ada dulu. Sebentar ya, saya lihat lagi lebih jelas. Tetap aja untuk pilihan itu ada 3 pria di sini saya lihat ya. Kamu bingung sih. The Moon. Oke. Satu kartu aja kayaknya ya. The Moon, klarifikasi untuk The Moon. Oke, the Queen of Wands. Alright. Ada The Empress. So, kalau saya lihat di sini haruskah kamu memilih? Yes, kamu harus memilih. Kamu harus memilih dari antara 3 ini ataupun dari antara 2 ini ya. Salah satu itu adalah memang benar-benar jodohnya kamu. Dan saya ngerasa banget yang tua, bukan yang muda, juga bukan yang seumuran. Atau kalau kamu ada 2 pilihan, yang muda atau yang tua ya, yang tuanya gitu. Kenapa? Walaupun dia agak suka mengamati, suka ngatur, tapi itu semua untuk kebaikan kamu yang pasti. Karena dia sangat peduli sama kamu sampai dia mau ya memenuhi kebutuhan kamu gitu loh. Jadi dia itu karena seriusnya sama kamu, bertanggung jawab sama kamu, makanya dia berpikir untuk memenuhi kebutuhan kamu. Karena dia merasa kamu itu masa depannya dia gitu loh. Dan di sini ada kata the word juga. Ada saran juga, kamu gak usah lama-lama dia memutuskan untuk memilih sama siapa. Dan akhiri kegalauan kamu itu dengan yang muda ataupun yang seumuran. Karena ujungnya itu akan membawa malapetaka sama kamu juga. Dan karena memang yang dari awal juga ataupun yang lebih peduli ataupun lebih transparan itu yang lebih dewasa, yang sering memenuhi kebutuhan kamu ya. Yang kamu sering bermanja-manja sama dia ya. Bertahan aja sama dia, karena siapapun yang memberi kamu itu adalah seseorang yang memang kamu butuhkan nanti di masa depannya kamu. Dan di sini ada pilihan kartu sih kalau the Battle of the Dead-nya, The Empress, dan ada Six of Cups, dan juga ada The Nine of Cups ya. Kalau saya rasa sih siapa aja bisa kamu pilih ya, siapa aja bisa. Maksudnya kalau kamu milih antara satu itu yang muda deh gitu ya, yang muda lebih, saya itu sering kebawa suasana bahagia gitu karena orangnya humoris gitu ya. Atau dia mungkin adalah mantan kamu di SMP gitu ya, kamu ngerasa, tapi ujung-ujungnya nanti kamu akan merasakan sulit gitu lah. Atau kamu bilang yang seumuran deh, mungkin dia teman kuliah aku gitu, aku ngerasa lebih nyaman sama dia ya, karena dia mungkin pacar aku dulu gitu, tapi ujung-ujungnya kamu akan merasakan sulit. Itu pesan di sini. Siapa aja kamu bisa milih ya, karena semua ini adalah soulmate. Dan cuma lebih disarankan untuk yang lebih dewasa dan yang lebih, kalau dia memenuhi kebutuhan kamu tanpa memikirkan apa-apa, sebenarnya dia itu udah berkorban loh untuk kamu. Berarti dia sudah berjuang untuk kamu gitu. Kalau hubungan itu kan, kalau yang satu berjuang, kita wajib berjuang juga. Saling berjuang baru hubungan itu bisa terjaga atau terjalin, atau juga bisa sampai ke jenjang yang diinginkan. Tapi kalau dia hanya sendiri berjuang ya capek gitu ya. Jadi kalau saya rasa, kalau kamu mendengarkan pilihan kartu ini, haruskah kamu memilih? Ya harus memilih gitu. Jangan diperlama-lama, karena suatu saat ya tetap aja kebongkar kan. Yang namanya kebusukan itu nggak bisa ditutup, pasti kebongkar suatu saat nanti. Di sini sarannya ya kamu harus pilih, karena dari 3 ini salah satunya adalah jodohnya kamu. Dan jangan bermain-main dengan jodoh, karena jika kamu bermain dengan jodoh dan tanpa kamu sadari, kamu sudah menjadikan itu pemblokiran di percintaan kamu nantinya. Penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di awal itu pendaftaran ya guys. Jadi jangan mau sampai kamu itu menyesal. Dan kalau kamu lama-lama juga kamu bisa menghambat jodoh yang lain juga, yang membuat akan sesuatu hal karma dia kehidupan kamu. Saat kamu udah memilih, akhirnya kamu udah memilih, akan banyak banget yang menghambat hubungan kalian, yang menghalangi ataupun yang membuat ya hubungan ini berat gitu loh. Banyak yang menentang lah, maksud saya seperti itu. Oke, yang nomor 3 silakan ya kamu lakukan sesuatu.
untuk mengakhiri segala karma yang tidak baik di akhir cerita cinta kamu nanti. Thank you. So, kita akhiri. Terima kasih untuk kamu nomor 3 memilih dan ikut serta dalam pilihan video pick up card saya yang ini ya, perdana ya, yang perdana. Tapi apapun itu, ini adalah saran untuk kalian ya yang sekarang sedang dilema. Haruskah ku memilih cinta yang mana untukku? Ini pilihan. Ini lagunya saya ciptakan sendiri ya. Sekilas aja sih sesuai visualisasi saya dari pilihan kartu ini. Jadi dia refleks ya. Oke, kamu yang milih nomor 4. Halo. Jangan lupa untuk kamu yang nomor 3 dukung terus channel saya, like, subscribe, share, komen, dan ingin melakukan pesan reading, cek deskripsi box di bawah video ini. Kamu akan menemukan info bagaimana melakukan personal reading. Langsung kita mulai ke nomor 4. Kamu yang memilih ada 3 kucing malas-malasan di sana. Tapi ini adalah kartu desan yang artinya kartu ada 4 sih sebenarnya, 1 2 3 4 ya. Tapi mungkin kamu ini gitu lah. Ada 5, 1 2 3 4 5. 5 ya, perubahan. Tapi ada matahari sih ya. Dari sini ada patung kayak dari Mesir gitu ya. Oke, kita lihat. Di sini ada The Magician. Wah, ini kamu yang memilih ini mungkin kebanyakan. Jadi kebanyakan orang itu memilih yang nomor 4. Saya nggak tahu, ada kategori yang pokoknya ada banyak lah ya, 5 orang. Jadi lebih banyak 5% dari sana. Di sini ada The Hermit. Dan ada The Queen of Swords. Haruskah kamu memilih? Tunggu dulu ya, kalau saya lihat di sini lucu juga sih. Haruskah kamu memilih? Enggak harus sih di sini. Aduh, masalahnya apa sih kamu ini? Kayaknya nggak ada masalah apa-apa sih. Haruskah kamu memilih? Kalau saya lihat di sini kamu tuh udah tahu jawabannya. Kamu tuh orangnya pinter ya. Ini kebanyakan banget orang yang milih ini. Hampir seperempat ataupun setengah ya penonton itu yang nimbrung di channel saya itu memilih yang ini nomor 4. Jadi harus kamu memilih. Kalau saya lihat di sini memang ada 2 pilihan ya. Tapi dua-dua dari golongan. Jadi ini cintanya cinta cinlok gitu, cinta lokasi. Kalau kamu sekarang kuliah nih ya, nah satu kampus nih. Atau kalau kamu kerja, satu kantor gitu. Kalau kamu sedang sekolah, ya satu sekolah kamu nih ceritanya. Tapi lain kelas, contoh lain bidang ataupun lain jabatan gitu lah. Karena kamu orangnya itu pinter, ya kamu banyak ide dan kamu cukup menarik ya. Banyak banget yang bisa kamu selesai. Tugas-tugas itu kayaknya nggak pernah menyusahkan hidup kamu deh. Menyusahkan kreativitas kamu, ya pintaran kamu. Nggak pernah ada sesuatu hal yang membuat kamu itu sulit gitu loh. Ya, apapun itu pekerjaannya. Button itu kembali lagi adalah The Six of Pentacles. Oke, kita lihat ya bantuan kartunya. Haruskah kamu memilih? Jadi gini nih, jadi kamu itu banyak penggemarnya, jadi banyak yang memperhatikan gitu ya. Oke. Cuma masalahnya mereka memperhatikan aja nih, kamu tuh malas gitu. Lucu juga sih ini kartunya, nomor 4 ini ya lucu ya. Nggak malam nggak siang ada aja orang yang nelponi kamu gitu. Ada The Temperance ya, kartu The Temperance itu sih karena kamu nggak mereka itu ya suka kayak, tapi untuk kamu nggak ngerasa banget kalau aksinya tuh, actionnya tuh, tindakannya itu ya memang nyamperin kamu, enggak sih, hanya ya kayaknya cuma suka gitu aja sih, nggak terlalu. Jadi kamu ngerasa ya nggak ada pilihan juga gitu ya, tapi kamu kalau didatengin kamu merasa aku milih nggak ya nanti gitu loh. Ini sepertinya kayak kebanyakan yang milih yang nomor 4 ini lucu. Jadi gini ya, ikut ya, jadi banyak ragunya nih, ikut pilih nomor 4 gitu. Oke, sebentar ya, kita lihat ada buah delima di sana. Pohonnya pohon delima. Yang satu lagi pohonnya apa itu ya, banyak rontoknya. Oke, ada three of wands. Jadi kalau saya bilang di sini ya, kamu itu sebenarnya nggak ngerasa ya ada yang suka sama kamu, dan kamu itu
nggak bingung aja, emang siapa yang harus saya pilih gitu. Dulu mungkin kamu pernah punya pacar LDR, long distance relation, tapi sekarang ini udah kamu nggak mau tunggu lagi, udah mulai stabil energi kamu. Mungkin kamu pernah digantung-gantung, ya. Lagunya siapa, Melly Goeslaw, kau gantungkan cintaku. Jadi kamu udah nggak mau lagi dan merasa udah cukup, ya. Kamu tuh nggak akan mungkin datang lagi ke aku, dan aku nggak mau mengharapkan kamu lagi gitu. Tapi kalau saya rasa sih ini orang ya, LDR kamu ini ya sebenarnya akan datang juga sih sebenarnya. Cuma sekarang kudanya lagi nggak jalan. Memang ada apa ya, suasana ini suasana tengok banyak banget sih ya. Ini ada the dead ya, the dead. Di sini ada kartu juggling, kalian bisa lihat ini ya, Page of Cups dan ada Three of Cups. Haruskah kamu memilih? Iya, kamu harus memilih ya. Nanti ada yang datang nih, ada 3 orang itu ataupun ada 2 orang paling sedikit tuh suka sama kamu, tapi kamu nggak perhatikan karena kamu mungkin baru putus dari yang lama, yang pernah nyakiti kamu baru healing, baru ada penyembuhan, dan kamu nggak ngerasa banget kalau ada orang yang bakal nembak kamu di sini. Jadi ya kamu bilang ya milih apa gitu, tapi karena dalam masa penyembuhan ini kamu nggak tahu kalau banyak orang yang tertarik dengan auranya kamu, yang merasa kalau kamu itu wanita yang benar-benar, wanita atau pria ya, yang benar-benar menarik perhatian gitu loh. Di sini juga saya ngerasa kalau kamu tuh sebenarnya masih menunggu seseorang, tapi sudah mulai penyembuhan ya, sudah mulai melupakan. Dan proses sih, saya bilang ini proses. Tapi kalau saya bilang kalau memilih bagaimana ini, memilih apa ini, kamu bilang kalau bisa memilih yang banyak uangnya kak gitu. Jadi ada 2 kategori itu, pria ataupun wanita ini. Yang kamu lihat, gini loh, jangan menilai sesuatu dari sampulnya ya, sampul buku ya. Jangan menilai apapun hanya melalui dari sampul. Jadi ada satu orang itu yang gayanya itu fashionable banget ya, banyak gaya gitu loh, steady banget gitu ya, tapi sebenarnya kantongnya itu tipis loh. Sedangkan ada yang dia itu kayaknya biasa aja gitu ya, standar gitu, casual gitu ya, kayaknya dia nggak terlalu menarik perhatian sih gaya, tapi sebenarnya kantongnya tebel loh, dan dia punya banyak tabungan juga gitu loh. Jadi kamu jangan salah memilih di sini. Kalau ada yang nyamperin kamu ya, di sini haruskah kamu milih? Iya, kamu harus memilih, tapi mungkin belum sekarang atau sekarang ini kamu harus pilihnya. Jangan melalui pandangan kasat matanya kamu. Don't just book by the cover. Jadi jangan kamu menilai buku hanya melalui sampul. Jangan kamu menilai pria itu atau wanita itu hanya dengan pakaiannya guys, ataupun dengan penampilannya ya, karena di sini yang kamu lihatnya plus ya, kalau plus gitu ya, ternyata minus loh. Yang kamu lihat minus ternyata plus, jadi hati-hati. Dan masalah masa lalu kamu itu ya kamu harus memilih untuk mengakhirinya ya, dan kan ini hampir ingin mengakhiri gitu ya, tapi belum full, dia belum perfect, makanya di sini hampir kita bilang proses. Karena jika kamu sudah mengakhiri itu, maka yang 3 ini ataupun lebih dari 2 ini akan datang nyatain cinta, hai gitu, dia memberikan perhatian gitu. Si Pentacles kembali lagi, dia memberikan perhatian lebih ke kamu, yang mengatakan kalau dia itu tertarik sama kamu karena memang kamu di tempat kerjanya kamu, di lingkungannya itu ya, di lingkungan kamu sekarang itu benar-benar menarik perhatian karena optimis kerjanya kamu itu membuat hasil gitu loh. Apapun yang kamu kerjakan itu mendampakkan hasil yang baik untuk dinilai. Dan ada Temperance ya, alon-alon asal kelakon. Di sini kalau dibilang pelan-pelan bakal sampai juga sih gitu. Dan pembinaan kartu adalah The Sun, itu kesuksesan dan perubahan yang lebih baik dari yang sekarang. Jadi bukan, kalau The Justice itu kan kalau kamu itu sekarang jahat, kamu akan kena lebih susah gitu ya. Tapi kalau ini The Sun itu ya, kamu kalau memang kamu udah naik, udah posisinya kamu lagi gemilang gitu ya, semua lagi keberuntungan lah, bakal lebih beruntung gitu.
Ini khususnya dalam percintaan. Nah, kalau kamu sedang lagi down ataupun drop, ya yang pilihan nomor 4 bakal lebih beruntung gitu. Nggak lama sih kalau saya lihat di sini, lebih ke 1 minggu ataupun 1 bulan itu udah cukup lama. Yang pasti angka 3-nya itu kuat ya. Angka 3-nya adalah permulaan ataupun keputusan juga, bisa juga dengan penantian juga. Apa yang kamu harapkan, mungkin kamu ingin mengharapkan sesuatu yang bisa membawa kamu, ya ini yang kamu nantikan, yang kamu harapkan, dan ini adalah sarana untuk kamu bisa lebih menyembuhkan diri kamu atas trauma kegagalan cinta yang lalu juga. Jadi saya rasa sih untuk pilihan nomor 4 bagus banget ya, kamu akan mendapatkan aura energi percintaan yang lebih baik dari sekarang. Oke? Makasih untuk kamu yang nomor 4 sudah memilih, dan semoga bisa membantu kamu dalam percintaan kamu. Tentang dilema percintaan, haruskah kamu memilih? Ya, semoga bisa membantu kamu yang pasti. Oke? Kamu yang mau dukung channel saya, silahkan klik tanda like, subscribe, dan share-nya juga. Ya, ingin melakukan perbincangan dengan saya lebih dalam, silakan kamu melakukan personal reading. Cek deskripsi box bawah bagaimana caranya untuk membuat janji bertemu ataupun janji chatting dengan saya ya, komunikasi dengan saya, curhat ataupun apapun itu, silakan kamu, nanti saya akan berikan infonya. Oke? Terima kasih teman-teman yang udah mau nimbrung semuanya, yang dari pilihan 1 sampai 4. Horas ya, Horas channel mengakhiri perjumpaan dan berikan kritikan untuk kalian, berikan kritikan untuk apa yang kalian harapkan, yaitu mungkin live streamingnya ataupun juga perbincangan seperti apa, karena saya perlu wawasan yang lebih jelas dan lebih luas dari kalian semua. Dukungan kalian adalah motivasi saya. Thank you, bye bye semua.